Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali kami Anatelia dan Putri Windasari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Tentunya kami akan menghadirkan informasi-informasi terkini yang bisa Anda saksikan. Ada apa nih Putri? Nah, kita punya informasi pertama dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini tak senang motornya diangkut petugas Dishub. Sejumlah pengemudi ojek online marah dan merebut kembali motornya sehingga terjadi keributan pagi tadi. Beginilah keributan yang terjadi saat petugas Dishub ingin mengangkut motor para pengemudi ojol di depan gedung Gor Senen, Jakarta Pusat. Para pengemudi ojol yang panik langsung merebut dan menaiki motornya yang akan diangkut petugas Dishub ke atas truk. Para ojol ini tak mau beranjak dari motornya, bahkan mempertahankan, walaupun petugas Dishub mengancam akan tetap mengangkut motor mereka. Para ojol ini mengaku baru berangkat kerja dan baru parkir di area ini lantaran ingin mencari orderan. Namun petugas Dishub tetap mengangkut motor mereka dengan alasan sesuai perda perparkiran kawasan Gor Senen steril dari parkir liar. Para ojol diharapkan parkir di tempat yang sudah disediakan, yaitu di dalam Gor Senen secara gratis. Ojol itu sebenarnya sudah disiapkan di Gor itu ya, untuk khusus ojol. Ya, tapi saudara kita ojol ini tidak mau parkir di dalam. 35 motor milik para pengemudi ojol ini berhasil diangkut dalam razia parkir liar di pagi hari itu. Semua motor tersebut nantinya akan diberikan surat tilang. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah mobil minibus yang berisikan 9 orang asal Kabupaten Malang masuk ke dalam jurang di jalur wisata Gunung Bromo sedalam 80 meter. Dan akibat peristiwa ini 4 penumpang tewas di lokasi kejadian serta 5 orang lain yang mengalami luka-luka. Beginilah proses evakuasi yang dilakukan petugas SAR dengan dibantu warga setempat terhadap para korban kecelakaan minibus yang masuk ke jurang di jalur wisata Gunung Bromo di Desa Jarak Ngijo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Jurang sedalam 80 meter membuat proses evakuasi terhadap para korban tewas dan luka memakan waktu cukup lama. Akibat peristiwa ini, 4 orang meninggal di lokasi kejadian dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan keterangan pihak keluarga, dalam mobil minibus tersebut terdapat 2 keluarga yang berisikan 9 orang. Mereka dari arah Lumajang menggunakan jalur Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Namun naas, ketika di daerah Jarak Ngijo Poncokusumo, mobil mengalami hilang kendali dan masuk ke jurang sedalam 80 meter. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Malang mengatakan bahwa dugaan sementara penyebab dari laka tunggal ini adalah ada pada kondisi kendaraan. Terjadi laka tunggal yang menyebabkan mobil minibus terjun ke jurang di Desa Jarak Hijau. Nah, untuk kejadian tersebut diduga karena kendala teknis dari kendaraan, namun ini masih kami dalami. Kemudian untuk korban di kendaraan tersebut terdapat 9 penumpang, 4 penumpang diantaranya meninggal dunia. Saat ini, korban meninggal langsung dibawa ke rumah duka, sementara 5 korban luka-luka, 3 anak-anak dan 2 dewasa dilarikan ke Rumah Sakit Supraon, Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Pemirsa, sekelompok orang tidak dikenal melakukan perusakan dan juga pengancaman di tempat usaha catering di Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Jadi semua makanannya mami, kirimannya mami, ini semua dimakan. Cerainya tahun berapa?
Pelaku berjumlah sekitar 10 orang mendatangi usaha catering korban. Para pelaku dengan seenaknya memakan tumpeng milik pelanggan yang siap dikirim. Tak hanya itu, mereka juga merusak sejumlah tumpeng dan juga makanan lainnya. Kelompok orang tidak dikenal itu juga melarang pegawai catering mengirimkan makanan pesanan pelanggan. Ini dirusak. Iya. Nilainya berapa ya? Mereka di sini tuh makan tumpeng-tumpeng kita itu, makan makanan kita di sini dimakan semua, dan ada juga yang dihancurkan juga. Terus setelah itu mereka juga larang juga? Yang larang untuk kita berhenti untuk pengiriman. Usai kejadian, pengusaha catering bernama Aryani melaporkan kejadian premanisme yang menimpanya ke Polrestabes Surabaya. Perempuan berusia 51 tahun ini syok dan juga ketakutan setelah tempat usahanya dirusak oleh sekelompok orang tidak dikenal yang diduga preman. Aryani bahkan sempat jatuh pingsan usai membuat laporan polisi. Aparat gabungan Polsek Sukolilo bersama Polrestabes Surabaya kemudian bergerak cepat usai menerima laporan korban. Petugas kepolisian menangkap 3 dari 10 pelaku. Terkait kasus pengerusakan dengan objek perkara tumpeng, itu kami dari Satreskrim khususnya unit Jatanras telah menetapkan 3 tersangka dan telah melaksanakan penahanan terhadap 3 tersangka tersebut. Untuk saksi sudah kita periksa sejumlah sekitar 11 orang, baik dari pihak korban maupun dari pihak rekan-rekan dari para tersangka tersebut. Dalam pemeriksaan sementara, peristiwa tersebut diduga dipicu permasalahan hutang piutang. Korban memiliki hutang senilai 14 miliar rupiah. Para pelaku aksi vandalisme merupakan bagian dari penagih hutang yang dikirim oleh rekan kerja korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azari, TV One mengabarkan. Ke informasi lain, pemirsa, penyanyi dangdut Nayunda Nabila diperiksa selama 12 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Menteri Kementerian Syahrul Yassin Limpo. Ia diperiksa lantaran diduga menerima bayaran 100 juta rupiah usai mengisi acara hiburan di Kementerian Pertanian. Nayunda keluar dari Gedung Merah Putih Gedung KPK pada pukul 9:30 malam. Usai diperiksa selama 12 jam, Nayunda enggan menjelaskan materi pemeriksaan. Ia hanya mengatakan telah menjawab semua pertanyaan kepada penyidik. Nayunda dipanggil KPK setelah namanya disebut dalam sidang kasus korupsi dan gratifikasi yang menjerat ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mantan Koordinator Substansi Rumah Tangga Kementan Arief Sopyan mengatakan SYL memberikan sejumlah dana untuk biaya hiburan di Kementan. Dari fakta persidangan terungkap, ada pemindahan dana sebesar 100 juta rupiah untuk Nayunda sebagai pembayaran untuk mengisi acara hiburan tersebut. Mbak, apa sih Mbak? Udah aku serahin ke penyidik, nanti langsung ke penyidik aja ya. Berapa pertanyaan Mbak? Ini kan lama banget nih pemeriksaannya. Mbak, jalannya salah Mbak. Di jalan yang benar Mbak. Mbak, sambil istirahat dulu Mbak. 14 jam Mbak. Makasih ya, maaf ya teman-teman media. Ini Mbak, saya capek Mbak, kasihan Mbak. Gimana balikin nggak Mbak? Mbak ditanya soal rekening uang tadi ya Mbak ya? Mbak katanya ada aliran dana dari Kementan 100 ya Mbak. Bener nggak sih Mbak? Ada. Kenapa sih Mbak? Sedikit aja Mbak. Atau berapa pertanyaan Mbak? Mbak tolong dijawab Mbak biar nggak liar isunya Mbak. Iya Mbak, biar nggak blunder Mbak. Biar nggak blunder. Gimana? Yang jawab ya. Udah mulai. Makasih banyak waktunya. Mbak besok Mbak tampil ya Mbak. Dalam kasus ini, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta, dan mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat dan direktorat di Kementan. Mereka didakwa menikmati uang hasil pemerasan sebesar 44,54 miliar rupiah selama periode 2020 hingga 2023. Dari Jakarta, Muhammad Haries, TV One mengabarkan.
Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Upaya pencarian 3 korban hilang pasca banjir lahar dingin Gunung Merapi di Kabupaten Agam masih terus dilakukan. Di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, masih ada 1 korban yang hingga kini belum ditemukan. Hingga hari keempat pasca banjir lahar dingin Gunung Merapi, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban bernama Halimah. Sementara 2 korban lainnya berada di Galuang, Kecamatan Sungai Pua, yang juga masih diupayakan pencariannya. Rencananya tim T9 Polda Sumbar akan dikerahkan guna membantu proses pencarian 3 korban tersebut. Hingga saat ini sudah 20 korban meninggal dunia akibat lahar dingin Merapi pada Sabtu malam. 3 orang masih dilakukan pencarian SAR gabungan. Pemirsa, informasi lainnya untuk Anda, saat ini pihak kepolisian Dirlantas Polda Jawa Barat dan juga Polres Subang telah menetapkan sang supir bus sebagai tersangka. Berikut informasinya untuk Anda. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi, serta hasil pendalaman kasus kecelakaan bus Putra Fajar, Dirlantas Polda Jabar menetapkan pengemudi bus Sadira sebagai tersangka. Menurut Dirlantas Polda Jabar, Kombes Pol Wibowo, polisi memiliki 4 kesimpulan sebelum menetapkan status tersangka terhadap pengemudi bus asal Bekasi tersebut. Keempat kesimpulan dimulai dari hasil olah TKP yang tidak ditemukan pengereman, sopir mengetahui proses pengereman tidak berfungsi, dan sebelum kecelakaan sempat diperbaiki 2 kali. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan bus ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Yang bersangkutan nanti akan kita kenakan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Menurut Wibowo, saat ini tim penyidik masih terus melakukan pengembangan serta melakukan pendalaman kasus kecelakaan yang menewaskan 11 orang tersebut. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Dari Subang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Bali kini menyelidiki video yang kini tengah viral. Ini terkait adanya sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat mesum ya. Harusnya ini tempat yoga, olahraga, kemudian ini dijadikan tempat mesum oleh wisatawan asing yang diduga melakukan kegiatan yoga berbau erotis. Inilah potongan video yang memperlihatkan sekelompok wisatawan asing yang melakukan kegiatan yoga dengan saling berpelukan dan terlihat melakukan adegan erotis. Viralnya video ini membuat Polda Bali dan imigrasi turun tangan menyelidiki kebenaran dan fakta terkait dugaan para WNA tersebut merupakan sekte menyimpang atau cabul. Hasil penyelidikan sementara, aktivitas WNA yang dilakukan di sebuah lokasi di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut variasi gerakan yoga. WNA yang teridentifikasi dalam video tersebut sudah meninggalkan Indonesia pada 22 April lalu. Meski demikian, Polda Bali dan imigrasi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk sponsor atau penjamin WNA tersebut. Dicek di beberapa titik lokasi yang diduga tempat peristiwa terjadi. Jadi sementara hasil penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Polres Gianyar dan Polda Bali bahwa kegiatan tersebut itu adalah kegiatan yoga. Ya. Kemudian adapun potongan-potongan videonya sedang kita dalami kebenarannya, ya, karena ada viral seolah-olah itu adalah sekte
ada yang menyimpang ya, tapi sejauh ini hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Bali dan Polres Gianyar bahwa itu adalah kegiatan yoga. Sementara terkait viralnya aktivitas yoga yang diiringi dengan adegan saling berpelukan dan terlihat melakukan adegan erotis itu, pihak imigrasi kelas 1 Denpasar pun langsung melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara kegiatan tersebut yang merupakan WNA asal Kanada bernama Christopher. Hingga saat ini, pihak imigrasi masih melakukan pemeriksaan terhadap WNA tersebut. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto dan Alfani Sukri, TV One mengabarkan. Pemirsa, jajaran Polres Sekadau menertibkan lebih dari 150 lanting milik penambang emas tanpa izin di Sungai Kapuas, wilayah perbatasan antara Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang dengan Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Penertiban dilakukan Polres Sekadau bersama Polsek Belitang Hilir secara persuasif. Petugas meminta para pekerja untuk mengosongkan lokasi dan tidak melakukan aktivitas penambangan kembali di lokasi tersebut. Penertiban tersebut sebagai langkah tegas pihak kepolisian dalam memberantas aktivitas ilegal di wilayah Sekadau. Selain melakukan penertiban, Polres Sekadau juga melakukan pembersihan tali pancang atau tali jangkar yang dipasang para pekerja untuk aktivitas penambangan. Sebelumnya, Polsek Belitang Hilir sudah 3 kali melakukan himbauan untuk mengosongkan lokasi. Namun para pekerja tetap menjalankan aktivitasnya sehingga pihak Polres Sekadau mengambil alih dan melakukan penertiban. Warga backup kami itu untuk melakukan kegiatan ini. Sanggup ya? Tolong ya. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini informasi dari Agam, Sumatera Barat. Karena luka akibat banjir lahar dingin Marapi, seorang pengungsi terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit. Seorang warga pengungsi bernama Ilhami harus dirawat intensif di puskesmas karena kondisinya sangat mengkhawatirkan. Ia diputuskan dibawa ke puskesmas Sungai Pua untuk perawatan lebih lanjut lantaran alat medis posko kesehatan di pos pengungsian kurang lengkap. Menurut Kepala Puskesmas Lasi, Dr. Lita, korban dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar, Bukit Tinggi guna perawatan intensif karena luka di kepalanya cukup serius. Pemirsa, Ketua Palang Merah Indonesia Yusuf Kala kunjungi lokasi banjir lahar dingin Marapi. Ya, dalam kunjungannya JK berpesan agar para pengungsi tidak boleh lebih dari 2 minggu. Yusuf Kala menyambangi Nagari Bukit Batabua Agam yang merupakan salah satu daerah terparah dari banjir lahar dingin Marapi yang terjadi pada Sabtu lalu. JK berpesan agar para pengungsi tidak boleh lebih dari 2 minggu di pengungsian dan meminta para stakeholder terkait harus bekerja maksimal dalam penanganan bencana ini. Yusuf Kala dijadwalkan mengunjungi korban banjir lahar dingin Gunung Marapi dan banjir bandang yang melanda 3 wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Dan juga dan juga mudah-mudahan masyarakat yang tertimpa. Jadi bagi kita bencana seperti ini pelajaran, peringatan bahwa kita harus selalu menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga selokan-selokan, menjaga sungai, supaya air jangan tertahan, jangan tiba-tiba meledak. Dan kedua yang harus dipenuhi ialah kesiapsiagaan. Dan itulah Palang Merah seperti katakan tadi Pak Rusdo bahwa kita mempunyai perizinan jalan sampai membantu. Dalam proses bencana selalu pertama keadaan darurat, evakuasi, membantu yang sakit dan sebagainya. Yang kedua memenuhi kebutuhan darurat seperti pengungsian, makanan, kebutuhan sehari-hari, air bersih dan sebagainya. Nanti berikutnya tahapan rehabilitasi untuk bagi yang mengalami kerusakan rumah apa dan sebagainya. Jadi sekarang mesti tahap kedaruratan untuk membantu yang korban langsung.
Untuk memperbarui informasi seputar penanganan bencana banjir bandang di Sumatera Barat, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Donald Caniago. Selamat siang, Donald Caniago. Sejauh ini seperti apa proses evakuasi dan juga penanganan banjir bandang di sana? Ya, baru tadi sekitar pukul 11 siang tadi ditemukan satu jenazah yang diduga bernama Am, merupakan warga Galuang, Nagari Sungai Tua. Di mana sebelumnya dari data yang ada masih ada 3 warga lagi yang dilaporkan hilang. Nah, dengan ditemukannya satu jenazah tadi, maka di Kabupaten Agam masih dicari 2 orang lagi, yaitu satu di Bukit Batabuah ini dan satu lagi di Nagari Sungai Pua. Begitu, Aneh. Oke, Donald, untuk proses normalisasi sungai di lokasi Anda, kemudian proses evakuasi, ini rencananya akan selesai kapan? Iya, pemerintah setempat juga sudah menerapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Artinya dia akan difokuskan kepada penanganan pencarian dan evakuasi para korban yang ada, sekaligus penanganan para pengungsi yang ada di camp atau di tempat pengungsian. Kemudian salah satunya juga menormalisasi sungai yang berada di aliran lahar dingin Gunung Merapi. Kita tahu bahwa kondisi saat ini di sungai tersebut masih belum normal, dan ketika hari hujan di bagian puncak Gunung Merapi, maka dikhawatirkan akan terjadi banjir lahar dingin susulan yang bisa saja berdampak lebih parah daripada yang terjadi pada Sabtu malam lalu. Begitu. Baik, Donald Jusuf Kalla, Ketua Umum PMI, menyarankan agar para pengungsi ini tidak lebih dari 14 hari mengungsi. Lalu seperti apa rencana pemerintah setempat, khususnya bagi mereka yang mungkin rumahnya rusak dan tidak tahu harus pulang kemana? Iya, tadi kami juga mendengar informasi dari Ketua PMI Pusat Yusuf Kalla mengatakan bahwa agar masyarakat di sini tidak lebih dari 2 minggu maksimal jika berada di pengungsian. Ini dikarenakan karena status di pengungsian ini lebih kurang representatif terhadap tekanan kesehatan maupun psikis dari para pengungsi ini. Dan kami sempat menanyakan kepada pemerintah setempat, juga mengatakan bahwa nanti akan dievaluasi ketika penanganan bencana tanggap darurat ini pada hari Jumat mendatang, yang artinya pada hari ke-7 saat pemberlakuan tanggap darurat yang diberlakukan sejak hari Sabtu pekan lalu. Begitu. Oke, Donald, apakah kemudian akan ada bantuan dari pihak pemerintah atau pihak-pihak terkait berkenaan dengan pembangunan rumah para korban yang memang sudah terkena dampak dari banjir lahar dingin? Kami belum mengkonfirmasi hal tersebut, namun tadi secara sepintas Ketua PMI juga menyatakan bahwa akan membantu pemerintah setempat dalam penanganan para pasca bencana yang terjadi pada Sabtu pekan yang lalu. Begitu, Ana. Baik, kalau melihat dari rumah-rumah warga atau posisi rumah warga yang berada di aliran sungai yang kemudian masih kita lihat aktivitas Gunung Merapi ini masih terus aktif begitu. Apakah ada informasi pemerintah mungkin mencari relokasi lahan lain mungkin untuk mencari tempat-tempat yang lebih aman? Ya, wacana demikian sudah mulai bergulir di tengah-tengah masyarakat bahwa bisa saja nantinya akan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang berada di aliran Gunung Merapi ini akan direlokasi. Namun hal tersebut masih akan terus didiskusikan ataupun dibahas dalam rapat terbatas yang akan dilakukan pada hari ke-7 pemberlakuan tanggap darurat banjir lahar dingin Merapi yang pada hari Jumat nanti. Gitu. Oke, Donald, kami ingin konfirmasi untuk banjir bandang yang menerjang di Sumatera Barat, wilayahnya khususnya di Kabupaten Agam ini, apakah betul juga ada andil dari banjir Gunung Singgalang? Ya, banjir yang terjadi pada Sabtu malam kemarin itu merupakan dua kejadian yang berbeda, namun pada waktu yang bersamaan. Pada pukul 22.55 waktu Indonesia Barat, banjir lahar dingin terjadi di
Gunung Merapi, sehingga menyebabkan sejumlah daerah yang berada di kaki Gunung Merapi seperti di daerah Tanah Datar, di daerah Salim Pawang, Tanah Datar, kemudian di daerah Batipu juga, kemudian di daerah Kabupaten Agam ini, dan sebagian dari kota Padang Panjang sendiri. Nah, pada saat yang bersamaan juga terjadi banjir bandang yang terjadi di kaki Gunung Singgalang, sekaligus juga di kaki Gunung Tandike, di mana Gunung Singgalang ini berada di daerah Kecamatan Nampekoto, merupakan salah satu daerah yang terdampak parah akibat banjir bandang yang terjadi dari hulunya Gunung Singgalang. Nah, kemudian pada saat yang bersamaan juga terjadi banjir bandang yang sehingga mengakibatkan terputusnya jalan antara Padang dengan Bukit Tinggi di daerah Lembah Anai. Begitu, Anda. Baik, terima kasih informasinya Donald Caniago dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan, Donald. Terima kasih. Ya pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Informasi mengenai pasca kecelakaan maut bus yang membawa pelajar study tour. Pejabat Gubernur Jabar mengeluarkan surat edaran yang mengatur pelaksanaan study tour. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Pasca kecelakaan bus study tour yang menewaskan 11 orang di Kabupaten Subang, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan study tour. Surat edaran tersebut menyebutkan 3 poin, yaitu satuan pendidikan diimbau agar melaksanakan kegiatan karya wisata dalam kota, memperhatikan asas kemanfaatan dan keamanan para peserta didik, dan harus berkoordinasi dengan Disdik. Selain itu, surat edaran tersebut juga akan diedarkan pada hari ini ke semua dinas pendidikan, tingkat kota kabupaten, dan semua SMA-SMK se-Jawa Barat. Meski demikian, Permendikbud nomor 16 tahun 2022 menyebutkan tidak ada sanksi tentang pelanggaran karya wisata satuan pendidikan jika terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan akan mengatur secara ketat pengawasan satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan kegiatan karya wisata agar kejadian serupa tidak terulang. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur kan sejalan sebetulnya gitu ya, untuk mengantisipasi jangan sampai ini terjadi lagi. Nah, selanjutnya kami juga dari Dinas Pendidikan akan mengeluarkan surat edaran yang langsung ke cabang dinas dan ke satuan pendidikan supaya mengikuti, mempedomani apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur. Nah, kemudian pada prinsipnya bukan tentang melarang gitu, tetapi bagaimana kita lebih bisa menjaga keamanan siswa, keamanan para guru. Nah, keamanan ini ditandai dengan apa? Salah satunya misalnya kendaraan yang digunakan harus berizin. Pemirsa, kecelakaan maut yang menewaskan 9 orang siswa, seorang guru dan seorang pengendara di kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu pekan lalu menorehkan luka dalam dunia pendidikan Indonesia. Pasca kecelakaan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran terkait dengan pelaksanaan study tour. Dan saat ini sudah bergabung dengan Bapak Wahyu Mijaya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wahyu, berkenaan dengan surat edaran yang dikeluarkan, apa pokok-pokok isinya, larangannya apa saja berkaitan dengan study tour? Ya, pada prinsipnya bukan tentang melarang terkait dengan study tour-nya, tapi mengatur tentang pembatasan-pembatasan yang dilakukan untuk pembelajaran di luar ruang kelas. Salah satunya adalah pembatasan itu, pelaksanaan pembelajaran di luar kelas itu dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat, tidak keluar dari Provinsi Jawa Barat. Nah, kemudian juga harus mengutamakan dalam beberapa hal, di antaranya bagaimana kondisi tujuan dari pembelajaran ruang kelas tersebut. Kemudian juga bagaimana bisa menjamin keamanan dari siswa, guru, kemudian juga tenaga kependidikan dengan adanya izin dari setiap kendaraan yang akan digunakan, gitu ya, dari perhubungan. Nah, selain itu juga di surat edaran itu mengatur tentang
bagaimana juga harus melaporkan ke Dinas Pendidikan setiap rencana untuk pembelajaran di ruang kelas atau lebih juga diantaranya adalah study tour. Gitu. Oke, Pak, tapi sebelumnya pihak sekolah ada laporan sebelum melakukan study tour ini ke Dinas Pendidikan? Ya, kalau untuk yang terkait dengan yang legal kencana ya, yang sekarang ini yang terjadi kemarin, kami coba cek itu memang belum ada laporan pada saat sampai ke pelaksanaan kegiatan. Nah, selanjutnya kita juga coba lihat di rencana kerja sekolahnya. Memang ketika kita cek memang ada rencana kerja sekolah, rencana kerja anggaran sekolah yang memang salah satunya adalah untuk kegiatan pembelajaran di luar tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dengan pemberitahuan ini tidak. Pak Wahyu, ini berkaitan dengan proses wisuda anak sekolah yang ternyata berada di luar kota, Pak. Apa ini termasuk dalam study tour juga? Karena ada begini, Pak, masyarakat yang dekat dengan kami di sini sempat mengabarkan bahwa merasa keberatan dengan biaya. Ini contoh ya, Pak, salah satu laporan masyarakat, biaya 5 juta rupiah yang harus dikeluarkan untuk wisuda di Yogyakarta. Padahal sekolahnya di wilayah Jakarta, Pak. Mungkin faktor ekonomi juga masyarakat juga merasa keberatan begitu, Pak. Bagaimana dengan aturan ini? Ya, jadi terkesan ajang cari uang ini, Pak, pihak sekolah. Ya, pertama kami juga selalu, yang pertama tentang perpisahan dulu. Yang perpisahan itu sebetulnya dalam beberapa waktu ke belakang kami sudah membuat surat juga yang ditujukan ke cabang dinas, ke kepala sekolah bahwa pelaksanaan perpisahan itu untuk dilaksanakan secara sederhana dan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah, sebetulnya itu surat yang ditandatangani oleh saya juga sudah dikeluarkan di awal Mei gitu. Itu sudah kita keluarkan. Kemudian yang kedua tentang pembiayaan. Nah, pembiayaan ini untuk pelaksanaan study tour itu sebetulnya itu tidak. Jadi kami sudah menyampaikan ke sekolah untuk tidak dikelola oleh sekolah. Jadi mulai dari inisiatif, kemudian pengelolaan anggaran dan lain sebagainya itu dilakukan oleh orang tua siswa yang tergabung dalam komite sekolah. Jadi setuju atau tidaknya itu sebetulnya di komite sekolah. Dan kami juga sudah mencoba untuk menyampaikan bahwa kalau misalnya ada yang tidak mampu, jadi semacam subsidi silang gitu. Nah, kecuali misalnya memang banyak yang tidak bisa membayar, maka itu dilakukan dengan model ada yang memang belajar di luar agak jauh, tetapi juga ada yang belajar di luarnya tetap di dekat lingkungan dengan sekolah. Baik. Pak, bagaimana dengan jika ada temuan pungutan-pungutan seperti biaya study tour, karya wisata yang kemudian tidak dilaporkan ke Dinas Pendidikan? Nah, apa sanksi yang bisa diberikan oleh Dinas Pendidikan terhadap sekolah? Ya, sekali lagi begini, kita coba melihatnya yang pengelolaan anggarannya apakah itu di sekolah atau misalnya oleh orang tua siswa. Nah, kalau misalnya itu dilaksanakan oleh sekolah, maka kita bisa untuk dalam bentuk teguran dan kita juga bisa melihat dan lain sebagainya terkait dengan pengelolaan alokasi anggaran untuk kegiatan di luar sekolah tersebut. Nah, tapi kalau misalnya itu anggarannya dikelola secara langsung oleh satuan oleh komite-komite sekolah. Nah, itu dan itu juga sudah berdasarkan misalnya dengan orang tua yang lain. Nah, itu berdasarkan kesepakatan di situ gitu. Jadi kalau misalnya
kalau misalnya dengan sekolah tentunya kami juga bisa langsung masuk melihat dan melakukan beberapa tindakan gitu. Oke, Pak Wahyu, apakah kemudian aturan ini atau edaran ini juga berlaku untuk sekolah swasta, tidak hanya sekolah negeri, artinya berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia atau seperti apa? Ya, yang pertama pemberlakuan ini karena dikeluarkan oleh Pak PJ Gubernur Jawa Barat, maka surat ini hanya berlaku di Jawa Barat. Nah, untuk sekolah-sekolahnya tidak hanya untuk yang sekolah negeri, tetapi juga dengan sekolah-sekolah swasta. Baik di situ tidak menyebutkan level tingkatan, artinya andai pun misalnya dari PAUD, SD, SMP, kemudian juga SMA, SMK, SLB, itu semua pokoknya yang terkait dengan lingkungan pendidikan. Nah, itu yang disampaikan. Jadi tidak hanya sekolah-sekolah negeri saja. Oke. Pak, kalau pengakuan dari pihak keluarga para pelajar ini mengatakan bahwa mereka dipungut uang sebesar Rp800.000 tapi tidak diberitahu alokasinya untuk apa saja. Nah, ke depan apakah itu juga menjadi masuk ke dalam isi dari surat edaran bahwasanya orang tua perlu tahu sebenarnya ketika membayar apa saja kemudian yang didapat oleh anaknya begitu? Ya, betul. Jadi seharusnya kebutuhan biaya untuk pembelajaran di luar itu harusnya transparan disampaikan ke semua orang tua siswa yang akan mengikuti. Jadi nilai katakanlah X rupiah itu digunakan untuk A, B, C, D, memang itu seharusnya sudah tersampaikan ke orang tua. Jadi bukan hanya menyampaikan berapa rupiahnya kemudian tanpa ada rincian ke penggunaannya gitu. Oke, Pak Wahyu, berkaitan dengan wisuda, Pak, tadi Bapak katakan bahwa dianjurkan untuk memilih lokasi yang dekat-dekat saja dengan sekolah, begitu ya. Nah, ini memang kalau untuk wisuda ini sebagai pengetahuan saja, memang para siswa itu ditarik biaya, Pak, atau tidak maksudnya tidak gratis begitu, Pak, untuk wisuda? Ya, edaran yang kami keluarkan itu untuk perpisahan agar mengoptimalkan sarana prasarana di sekolah dan dilakukan secara sederhana. Poinnya kira-kira itu. Nah, kenapa demikian? Karena kami ingin meminimalisir jangan sampai ada alokasi anggaran tertentu yang dikeluarkan oleh orang tua siswa. Dengan asumsi tadi ya, misalnya menggunakan fungsi atau sarana-sarana yang ada di sekolah, artinya kan tidak perlu bayar. Nah, kemudian dilakukan juga secara sederhana. Selanjutnya di dalam surat yang saya tanda tangani juga di situ menampilkan berbagai karya siswa yang menjadi bagian karya selama 3 tahun pembelajaran gitu. Nah, dengan asumsi demikian sebetulnya alokasi anggaran untuk perpisahan bisa jadi tidak ada atau memang sama sekali bisa jadi tidak ada atau nilainya sangat minimal gitu. Nah, jadi sebetulnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu Mijaya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita harapkan ya Pak, semoga ke depan tidak terjadi lagi dan mungkin ada sanksi tegas ya untuk pihak-pihak sekolah yang kemudian menjadikan study tour ini jadi ajang cari uang begitu ya. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak. Pemirsa, pemerintah resmi menghapuskan BPJS. Tapi kami akan hadir informasinya sesaat lagi. Pemirsa, pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Ya, sebagai gantinya pemerintah menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS yang mulai berlaku pada tahun 2025 mendatang. Paling lambat pada 30 Juni tahun 2025, pemerintah akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS bagi masyarakat yang menjalani pengobatan menggunakan BPJS Kesehatan. Hal itu menyusul kebijakan pemerintah yang resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 pada BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024.
Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Wicaksono menyatakan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan apakah penerapan kelas rawat inap tunggal juga akan berkorelasi dengan iuran yang dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Namun ia memastikan penghapusan sistem kelas tidak akan berdampak pada penurunan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Kalau kita bicara kelas 1, 2, 3 itu tidak berpengaruh pada jaminan kesehatan yang diberikan. Itu hanya berbeda tempat dirawat inapnya saja jika yang bersangkutan itu dirawat di rumah sakit. Tapi kalau berobat ke puskesmas, kemudian berobat jalan di rumah sakit di spesialis itu tidak ada perlakuan yang berbeda. Jadi kelas itu hanya apabila dirawat inap. Nah tentunya kelas 1, 2, 3 itu kalau untuk peserta JKN selama ini pelayanan diberikan sama. Dokternya sama, obatnya sama, cuma jika tidur tempatnya berbeda. Dalam Perpres nomor 59 tahun 2024, pemerintah memberi waktu kepada pihak rumah sakit untuk mempersiapkan diri sebelum menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Pemerintah mengklaim penghapusan kelas rawat inap bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana pendapat masyarakat terkait rencana penerapan sistem kelas rawat inap standar? Kita sudah bersama rekan Adia Anwari yang akan meminta tanggapan masyarakat tentang hal ini. Silakan, Adia. Baik, selamat siang Putri, Ana dan juga pemirsa TV One. Memang tanggal 8 Mei kemarin pemerintah meresmikan Perpres nomor 59 tahun 2024 tentang adanya perubahan dalam jaminan kesehatan atau BPJS yang tadinya ada kelas 1, 2, dan 3 sekarang nantinya mau dilebur hanya menjadi satu jenis saja, yakni kartu rawat inap standar atau KRIS. Nantinya ini akan dilakukan atau dilaksanakan oleh seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Namun bagaimana ini sebenarnya pendapat dari masyarakat ataupun warga Jakarta mengenai adanya peleburan iuran begitu untuk BPJS? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak siapa nih, Pak? Karyono. Bapak Karyono, udah pakai BPJS belum, Pak? Udah. Kelas berapa, Pak? Kelas 3. Kelas 3. Nah, Pak, ini kan BPJS mau dilebur nih, Pak. Jadinya tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 lagi. Jadinya sama nih semua standarnya. Bapak setuju apa enggak nih, Pak? Ya setuju aja kalau dilebur jadiin satu malahan. Jadi nggak merasa keberatan, nggak merasa teringan. Jadi sama-sama, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Gitu. Oke. Kalau sekarang pembayaran BPJS kelas 3 kan 35.000 nih, Pak. Keberatan atau enggak sih, Pak, sebenarnya? Ya sebetulnya sih enggak. Makanya yang keberatan yang nomor satunya. Dia harus disamakan. Jadi yang nomor 2 nomor 3 ke kedua, nomor 1 ke kedua. Gitu. Oke, jadi Bapak setujunya kalau harganya itu di tengah-tengah ya, Pak ya? Nah, di tengah-tengah, jadi sama-sama nggak ada perbedaan gitu. Orang sakit kan nggak ada beda-bedanya. Iya. Sama-sama. Tapi selama ini BPJS sudah pernah digunakan, Pak? Pernah? Udah. Udah pernah ya? Udah. Oke. Nah, selanjutnya ini kita akan menanyakan ke salah satu warga lagi seputar adanya peleburan iuran BPJS gitu ya. Oke, selamat siang Ibu. Siang. Ibu siapa Ibu? Ibu Tarni. Ibu Tarni. Ibu tahu nggak Bu dengan peraturan baru di mana BPJS ini akan melebur menjadi satu iuran yang tidak ada kelas 1, 2, 3 lagi Bu? Iya, saya dengar-dengar sih begitu. Pendapat Ibu setuju atau enggak sih Bu? Gimana ya? Kalau iurannya sama aja kali ya. 1, 2, 3 kan cuman ini ya, kamarnya kan itu. Kamarnya ya, iurannya kan beda enggak? Itu ya Bu ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya, mungkin gitu. Jadi setuju apa enggak Bu kalau misalnya semuanya nih bisa meratakan? Sama ratakan. Setuju aja kali lah. Setuju ya Bu ya? Biar adil atau bagaimana Bu? Ikutin pemerintah aja lah. Ikutin pemerintah, oke. Nah, Ibu sendiri nih menggunakan BPJS nggak Bu? Pakai saya. Oke. Kelas berapa Bu? Kelas 2 kan ya deh. Kelas 2? Selama ini keberatan nggak Bu dengan iuran yang digunakan? Enggak sih, kan dapat dari sini perusahaan. Oh, dapat dari perusahaan ya? Iya, perusahaan yang bayar. Jadi Ibu tidak keberatan kalau misalnya disamaratakan begitu Ibu? Enggak lah, enggak ini, enggak keberatan. Kalau iurannya ternyata naik gimana Bu? Hah? Kalau iurannya naik?
Itu keberatannya di situ kalau iurannya naik. Jadi harapannya gimana Bu kalau misalnya disamaratakan untuk iuran ini? Kalau iurannya naik ya jangan disamaratakan ya. Kan ada beda-bedanya kelas 1, 2, 3. Kalau umpamanya harus kelas 1, terus iurannya yang ini, yang murah ya nggak enak ya? Iya. Oke, artinya setuju kalau harganya juga terjangkau gitu ya Bu ya? Ya. Jangan mahal banget ya Bu ya? Oke. Iya, tapi selama ini BPJS itu sudah pernah dipakai Bu? Pernah. Pernah digunakan ya Bu ya? Iya. Oke. Kan banyak yang ngantri tuh ya Bu kalau BPJS. Nah, harapannya gimana Bu? Ya jangan ngantri banyak gitu lah, panjang udah kita nunggunya kadang harus pas libur kan. Nah, kalau nggak libur repot. Repot ya Bu ya? Oke baik, terima kasih Ibu Ya. atas waktunya. Nah itu pemirsa tadi beberapa pendapat ya dari warga di Jakarta. Kebanyakan ini memang setuju dengan adanya kris atau sistem pembayaran yang sama rata. Namun untuk harga iuran ini diharapkan tidak menjadi terlalu naik begitu atau bisa menggunakan harga tengah di kelas 2 begitu. Untuk saudara, demikian saya kembalikan ke Anda Putri, Ana dan juga pemirsa. Terima kasih laporan langsung Adi Anwari. Ada yang mau, ada yang tidak mau ya. Ini pro kontra tercipta. Betul. Asal mungkin harganya tetap di paling rendah gitu ya, harapan masyarakat ya. Kita masih akan kembali pemirsa dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang penarik beca berusia 74 tahun asal kisaran Asahan, Sumatera Utara tak menyangka mendapat hadiah menunaikan ibadah haji tahun 2024 ini. Ya, hasil tabungannya selama 12 tahun akhirnya mengantarkannya ke Tanah Suci Mekah. Modung Siregar, tukang beca warga Jalan Merbuk, Kelurahan Gambir Baru, Kisaran Asahan, Sumatera Utara akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2024 ini. Modung berhasil menyisihkan penghasilan setiap bulannya untuk berangkat ibadah haji. Meski mendekati keberangkatannya, ia tetap menarik becak seperti biasa, sekaligus menjaga kesehatannya agar tetap sehat dan bugar. Didampingi anaknya, pria berusia 74 tahun ini telah melunasi biaya penyelenggara haji dan terdaftar pada kloter 14 embarkasi Medan. Becak dia lah aku bawa pertama narik becak. Dari situlah aku mau dapat 1 juta. Itulah pertama aku kasih DP ke Bank Syariah Sumut. Barulah aku cicil. Selama 3 tahun baru dapat 25.500.000. Di situlah baru keluar nomor porsinya. Pemirsa, Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyiapkan 62 ton obat-obatan untuk jemaah haji. Hipertensi, gangguan dislipidemia seperti gangguan lemak dan kolesterol, serta diabetes mellitus adalah penyakit yang paling banyak diderita jemaah haji Indonesia pada tahun lalu. Oleh karena itu, pengadaan obat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia memperhitungkan pola penyakit dan jumlah kebutuhan obat yang diperlukan. Bahkan tahun ini, Kantor Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah menyiapkan stok obat-obatan sebanyak 62 ton. Pemirsa, jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir dengan cita rasa makanan selama di Tanah Suci. Ya, mereka disuguhi makanan yang bercita rasa Nusantara selama berada di sana. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mempersiapkan menu yang cocok dengan lidah jemaah haji Indonesia. Untuk menjaga kualitas makanan jemaah haji, bumbu dan juru masak merupakan asli orang Indonesia. Bahkan terdapat tim penguji kualitas makanan. Untuk menu reguler dan menu untuk lansia, untuk itu catering juga selalu berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama. Pemirsa, pedagang kambing kurban di Bantul, Yogyakarta menggunakan jasa Sales Promotion Girls alias SPG untuk melayani para pembeli hewan kurban jelang Idul Adha bulan Juni 2024 mendatang. Pembeli merasa senang untuk berlama-lama memilih kambing karena ditemui para SPG yang cantik. Di Godegan Kasihan Bantul, Yogyakarta, seorang pedagang kambing, Adi Karnadi, menggunakan jasa 3 orang SPG untuk membantu menjualkan kambing.
Inilah 3 SPG yang cantik-cantik yang sedang memberikan makan kambing di kandang. Tanpa rasa canggung, tangan-tangan halus dan lembut SPG ini mengambil rumput dan memberikannya kepada kambing-kambing yang siap dijual. Ketika pembeli datang, ketiga SPG tersebut dengan fasih menjelaskan mengenai besarnya ukuran kambing yang sudah memenuhi syarat menjadi hewan kurban beserta harganya. Pembeli pun merasa senang dan kerasan untuk berlama-lama memilih kambing karena ditemui para SPG yang cantik. Riris, Kiki, dan Rahma mengaku saat pertama ditawari menjadi SPG penjualan kambing korban, mereka harus berpikir dan menimbang-nimbang terlebih dahulu. Apakah merupakan pengalaman pertama jadi sales di kambing ini? Iya, pertama banget. Pertama kali untuk menjadi sales hewan. Kesannya gimana? Kesannya awalnya takut kambingnya nyeruduk. Tapi lama-lama terbiasa. Kesannya jadi SPG kambing. Hewan. Luar biasa. Kalau buat aku sih tantangan. Karena mungkin baru pertama kali juga ya, Mbak ya. Memegang kambing Sesuai sama kita sih, keibuan ya kan, menyayangi hewan. Perbedaannya apa sih Kak? Biasanya kan SPG itu SPG mobil, motor. Nah ini kan SPG hewan kurban, itu mungkin bisa diceritakan apa? Bedanya kalau biasanya kalau kayak mobil kayak gitu kan barang mati ya. Nah kalau ini kan barang hidup ya. Jadi kan agak beda. Pedagang kambing kurban Adi Karnadi mengaku meski perayaan Hari Raya Kurban masih 1 bulan lagi, namun pesanannya sudah jauh lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Itu salah satu strategi marketing saya yang sangat saya bilang merasakan jitu sekali. Jadi sampai detik ini saja sudah terpesan sekitar 160 ekor. Itu berkat dari mbak-mbak dari yang SPG saya. Jadi ada peningkatan? Oh jelas, pasti. Nah disitulah dari yang tahun kemarin saja itu sampai akhirnya itu cuma laku sekitar 130. Ini belum mendekati saja sudah tembus sekitar 160-an. Kambing-kambing yang ditawarkan sebagai hewan kurban dibanderol antara 2 hingga 7 juta rupiah per ekor, tergantung dari ukurannya. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana aksi para SPG cantik dalam memasarkan hewan kurban, saat ini kita sudah tersambung dengan Arga Dumadi di Bantul, Yogyakarta. Arga, boleh dong ditanyakan ada tantangannya nggak beralih menjadi SPG jualan hewan kurban? Ya baik, dan ini mungkin adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh pemirsa di rumah begitu ya, karena mendapati adanya SPG penjualan hewan kurban ini adalah sesuatu yang unik begitu. Mungkin kita biasanya melihat adanya SPG untuk produk makanan, minuman, kemudian juga kendaraan begitu, tapi di Bantul, Yogyakarta seperti dikabarkan tadi, ini ada SPG untuk hewan kurban. Nah, sebelum saya mau ngobrol dengan SPG ini, saya mau ngobrol dulu dengan pemiliknya terlebih dahulu, Mas Adi. Oke, Mas Adi, sebenarnya bagaimana awalnya bisa dapat ide begitu untuk menggunakan jasa SPG ini, Mas? Jadi Jadi pertama kali saya itu waktu itu jalan-jalan di mall. Terus saya lihat SPG menawarkan mobil, ada yang motor itu Thomas. Lah terus saya kayak terinspirasi, kayaknya kalau besok di Idul Adha kambing kurban, kayaknya jarang lah mungkin pakai SPG itu. Nah nanti sistem saya pengennya mereka bisa menawarkan dengan produk yang sangat bagus, yaitu produk kambingnya lah umpamanya gitu. Nah terus ya sebenarnya ini dalam pikiran langsung saya eksekusi Mas gitu. Gitu. Dan sejauh ini sukses begitu ya Mas ya? Luar biasa Mas. Baik. Nah kalau gitu sekarang saya mau ngobrol dengan SPG-nya boleh ya Mas ya? Ini dengan salah satu mungkin bisa bergabung bersama kami di sini dengan Mbak siapa? Halo, dengan Santi. Mbak Santi, mungkin bisa dikenalin juga Mbak, ini teman-temannya ada siapa aja nih Mbak? Ini teman aku ada Osin, sebelahnya lagi ada Kak Shirley, sebelahnya lagi ada Kak Agatha. Oke, hari ini ada 4 orang ya yang bertugas ya. Oke, Mbak Santi, mau tanya nih, kan karena ini SPG harus tahu produknya. Kita coba tes ya, ini produknya yang dijual apa, harganya berapa nih Mbak?
Oke, kali ini kita menjual produknya adalah berupa kambing, yaitu kambing kurban. Untuk jenisnya adalah jenis domba, jantan ya. Karena untuk kurban, untuk range harganya kita mulai dari harga 2,5 juta sampai 7 juta. Oke. Nah, Mbak Santi dan teman-teman ini udah berapa hari atau berapa lama bekerja sebagai SPG hewan kurban di sini nih, Mbak? Kira-kira udah ada semingguan. Semingguan. Ini kali pertamanya kah menjadi SPG hewan kurban atau sudah pernah sebelumnya? Ini kali pertama dan pengalaman yang luar biasa banget. Unik juga, kemarin ditawarin sama masnya, terus agak ngelag juga sih awalnya, kok bisa suruh jadi SPG kambing gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalanin lumayan seru, karena untuk tingkat pembeliannya juga lumayan laris ya di sini. Jadi kita happy aja kerja di sini. Oke. Kalau misalnya saya adalah seorang calon pembeli ini, gimana caranya Mbak Santi untuk menggait saya supaya saya bisa beli kambing di sini, Mbak? Oke, yang pasti pertama ketika datang kita pasti akan tanya ya untuk cari kambingnya di range harga berapa. Terus nanti akan kita tawarkan kambing-kambing yang tersedia di sini gitu. Oke. Nah, Mbak Santi sudah pernah jadi SPG produk lain sebelumnya? Produk lain sering. Oke. Tantangan yang berbeda di sini apa nih, Mbak? Tantangannya lebih ke apa ya, kalau kadang kan kita kalau kayak misalkan kayak produk-produk mobil atau motor itu produk knowledge-nya lebih ini ya, lebih banyak, lebih ke benda-benda mati. Kalau ini kita lebih ke benda hidup, jadi ya kita nawarinya langsung cuman kayak harganya berapa gitu-gitu aja sih. Lebih gampang pasti. Mbak Santi ngitungin nggak ini berapa kambing yang sudah berhasil Mbak Santi jual gitu, Mbak? Kalau aku pribadi udah ada sekitar 30-an lebih. Waduh, luar biasa ya, 30-an lebih ya. Padahal belum lama kan ini ya kerjanya sebagai SPG di sini ya? Belum lama, itu baru hampir seminggu. Tapi kayaknya kalau 30 lebih sih, cuman range-nya sekitar 30-an. Oke. Biasanya yang dilakukan oleh Mbak Santi ini apa sih, Mbak, sampai akhirnya pembeli bisa terbuai gitu loh, Mbak, sampai akhirnya bisa sampai 30-an kambing sudah terjual nih? Ya, yang pasti memang pertama mereka sudah minat terlebih dahulu untuk beli kambing untuk kurban. Kemudian kita juga menawarkan ketika sudah melakukan pembelian ada free sate kambing. Ada free sate kambing, kemudian juga kita free untuk biaya pemeliharaan, mulai dari proses DP sampai nanti pengantaran. Kemudian kita juga ada free delivery, gitu, free ongkir. Jadi memang ada hal-hal juga yang ditawarkan gitu ya, supaya ini para pembeli ini terbuai lah untuk bisa beli di sini gitu. Nah, ini ada tantangan mungkin kayak takut dengan kambingnya seperti itu, Mbak? Ya, awalnya sih saya takut ya, karena takut kadang mereka lepas terus ngejar-ngejar gitu kan, kita takut juga. Tapi overall sejauh ini aman aja sih. Oke. Ke depan apakah mungkin masih ingin juga menjadi SPG hewan kurban nih, Mbak? Oh iya, besok kalau bisa malah jadi SPG sapi kayaknya lebih seru. Oke, makasih banyak Mbak Santi dan juga teman-teman. Selamat menjalankan tugas kembali, dan pemirsa, itu tadi seperti sudah disampaikan sebelumnya adalah salah satu keunikan di penjualan kurban di Yogyakarta pada tahun ini adanya SPG, yaitu yang membantu penjualan hewan kurban khususnya adalah kambing di kawasan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Kita kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan langsung dari Bantul, Yogyakarta. Mungkin bisa menjadi salah satu strategi bisnis ya. Betul untuk sekali. memasarkan. Di Jakarta mungkin ya? Mungkin bisa jadi inspirasi buat para pedagang hewan kurban lainnya. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Polda Bali kini menyelidiki video sekelompok wisatawan asing yang diduga melakukan kegiatan yoga berbau unsur erotis sesama WNA di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar. Ya, pihak imigrasi kelas 1 Denpasar pun melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara kegiatan yang merupakan warga negara asing asal Kanada. Inilah potongan video yang memperlihatkan sekelompok wisatawan asing yang melakukan kegiatan yoga dengan saling berpelukan dan terlihat melakukan adegan erotis. Viralnya video ini membuat Polda Bali dan imigrasi turun tangan menyelidiki kebenaran dan fakta terkait dugaan para WNA tersebut merupakan sekte menyimpang atau cabul.
Hasil penyelidikan sementara, aktivitas WNA yang dilakukan di sebuah lokasi di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut variasi gerakan yoga. WNA yang teridentifikasi dalam video tersebut sudah meninggalkan Indonesia pada 22 April lalu. Meski demikian, Polda Bali dan Imigrasi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk sponsor atau penjamin WNA tersebut. Dicek di beberapa titik lokasi yang diduga tempat peristiwa terjadi. Jadi sementara hasil penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Polres Gianyar dan Polda Bali bahwa kegiatan tersebut itu adalah kegiatan yoga. Ya. Kemudian adapun potongan-potongan videonya sedang kita dalami kebenarannya, ya, karena ada viral seolah-olah itu adalah sekte ada yang menyimpang, ya, tapi sejauh ini hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Bali dan Polres Gianyar bahwa itu adalah kegiatan yoga. Sementara terkait viralnya aktivitas yoga yang diiringi dengan adegan saling berpelukan dan terlihat melakukan adegan erotis itu, pihak imigrasi kelas 1 Denpasar pun langsung melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara kegiatan tersebut yang merupakan WNA asal Kanada bernama Christopher. Hingga saat ini, pihak imigrasi masih melakukan pemeriksaan terhadap WNA tersebut. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto dan Alfani Sukri, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus viral bule ritual erotis di Bali, saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Teddy Riyadi, Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar. Selamat siang Pak Teddy. Selamat siang Mbak Ana. Baik, Pak Teddy, sudah sejauh mana hasil pemeriksaan terhadap para WNA yang sudah diamankan pihak imigrasi, Pak? Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan bahwa kami dari kantor imigrasi kelas 1 langsung terjun ke lapangan guna Pak Teddy, mohon maaf. Pak Teddy, suara Anda tidak terdengar, Pak. Mungkin bisa di loudspeaker saja. Halo. Oke, iya siap. Silakan Pak, informasinya Pak. Boleh diulang Pak informasinya? Baik. Pada hari Sabtu minggu lalu, kami dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar langsung menerjunkan tim intelijen dan penindakan keimigrasian guna mencari fakta yang terjadi di lapangan seperti apa, dan tentunya kami juga berkoordinasi dengan rekan-rekan dari kepolisian Gianyar untuk mencari fakta yang terjadi, dan hasil dari pool bucket tersebut didapat satu buah saksi identitas warga negara asing yang ada dalam video viral tersebut. Oke, Pak, untuk temuan fakta-fakta di lapangan ini apa saja Pak dari pihak imigrasi? Baik, jadi temuan dan fakta dari untuk saat ini salah satu dari yang ada di video tersebut sudah jadi sudah tidak berada di Indonesia, dan negara asing itu keluar berdasarkan dari database kami, data pelintasan kami. Warga negara asing itu keluar Indonesia pada tanggal 22 April tahun 2024, bulan yang lalu. Jadi dapat kami simpulkan sementara bahwa video viral di masyarakat itu adalah merupakan video lama.
Oke, artinya saat ini para WNA masih adakah yang diperiksa atau mungkin sudah ada yang dideportasi juga dari pihak imigrasi? Untuk terkait judicial ini belum ada satu warga negara asing yang kami lakukan pemeriksaan karena memang kami belum melakukan pemeriksaan. Tapi tidak kehilangan akal. Hal ini kami sudah melayangkan pemanggilan surat pada pihak penjamin atau sponsor dari warga untuk meminta keterangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Oke. Oke, Pak Teddy, untuk warga negara Indonesia, apakah kemudian ada yang terlibat dalam aksi tersebut atau video viral tersebut, Pak? Pak Teddy, mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Pak Teddy. Mungkin bisa dipegang, Pak, handphonenya, Pak? Halo, ya. Oke. Untuk terlibat sudah jelas, Mbak? Oke. Ya, untuk keterlibatan warga negara Indonesia sampai hari ini belum ada. Namun dapat kami sampaikan juga di sini tanggung jawab dari pemberi tempat tinggal. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian khusus buat pemberi tempat tinggal. Karena yang bertanggung jawab terhadap WNA tersebut memberi penyewaan ke warga negara asing tersebut. Baik, ini kan mereka berdalih tempat ini kemudian menjadi tempat yoga untuk healing begitu ya. Artinya ini apakah sebelumnya sudah ada laporan ke pihak imigrasi warga negara asing ini kemudian mendirikan sebuah tempat yang digunakan untuk dalihnya adalah tempat yoga begitu? Ya, terkait dengan hal tersebut, memang banyak sekali ya di wilayah Ubud ini kegiatan-kegiatan yoga. Namun kami juga sebelumnya juga sudah melakukan pengawasan secara rutin terkait dengan tempat-tempat yoga. Nah, saat ini belum ada penemuan kami dari hasil pengawasan terhadap tempat yoga yang menyeleneh. Baik. Terima kasih Pak Teddy Riyadi, Kepala Imigrasi Kelas 1 TPI Denpasar, sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Teddy. Kami masih akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sebuah insiden kecil terjadi saat kunjungan Presiden Joko Widodo di Rumah Sakit Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Selasa ini. Inilah pemirsa detik-detik saat seorang pria berbaju batik menerobos kerumunan untuk mendekati Presiden Joko Widodo dalam sesi wawancara usai melakukan kunjungan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara Selasa tadi. Seorang pria yang diketahui bernama Mahyudin tiba-tiba menerobos kerumunan menuju ke Presiden, namun dengan sigap pasukan pengamanan Presiden langsung menghalau pria tersebut. Dari hasil penelusuran, pria tersebut diduga ingin menemui Jokowi untuk menyampaikan jika gajinya telah 6 bulan ditahan. Namun menurut penelusuran, pria tersebut merupakan pegawai negeri sipil yang telah diberhentikan atas dugaan pemalsuan dokumen kepegawaian. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, sementara Presiden tetap melakukan agendanya dengan meresmikan bendungan Ameroro yang berada di sekitar 30 menit dari rumah sakit tersebut. Pemirsa, informasi lainnya, jembatan Auduri 1 yang terletak di Jalan Lintas Timur Sumatera Muaro Jambi ditabrak tongkang raksasa. Tongkang tersebut bermuatan batu bara yang tengah melintas di bawah jembatan pada Senin siang. Setelah viral di media sosial, hari ini pihak terkait baru memberikan keterangan resmi.
Video amatir yang berhasil diabadikan warga ini memperlihatkan detik-detik tongkang raksasa bermuatan batu bara menghantam tiang penyangga utama bagian pengaman jembatan Auduri 1 Jambi. Jembatan yang berada di Jalan Lintas Timur Sumatera, Muaro Jambi, Provinsi Jambi itu bergoyang kuat saat insiden tabrakan terjadi. Kapal tongkang dengan nomor lambung MJS 2001 tersebut diduga hilang kendali saat melintas di bawah jembatan. Kapal tongkang dengan nomor lambung MJS 2001 tersebut diduga hilang kendali saat melintas di bawah jembatan lantaran kondisi derasnya air sungai Batanghari yang tengah pasang. Pihak Polair Polda Jambi saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap kru tugboat dan tongkang tersebut. Penyangga utama sementara masih aman. Jadi untuk pengguna jalan saya kira tidak ada masalah karena tiang utamanya masih aman. Untuk sementara lalu lintas tongkang-tongkang raksasa pengangkut batu bara akan dihentikan. Jembatan utama lintas timur Sumatera tersebut masih bisa dilalui. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang preman kampung berinisial PY ditangkap tim Buser Polsek Metro Ciracas, Jakarta Timur. Preman kampung ini tangkap terkait aksi teror pelaku yang berkeliling kampung dengan membawa senjata tajam jenis mandau. Beginilah aksi seorang preman kampung yang terekam kamera pengawas milik warga di Jalan Haji Saibun, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku bersama seorang temannya berjalan mondar-mandir di dalam kampung sembari mengayunkan senjata tajam sejenis mandau. Kedua preman kampung ini juga terlihat berjalan sempoyongan lantaran dalam pengaruh alkohol. Mengantongi ciri-ciri dan keberadaan pelaku, tim Buser dari Polsek Metro Ciracas melakukan pengejaran ke rumah kontrakan yang menjadi tempat persembunyian pelaku. Saat ditangkap, pelaku kedapatan tengah mengonsumsi narkoba tembakau sintetis. Pelaku terus berkelit dan berusaha melawan petugas saat penangkapan. Preman kampung ini tak berkutik usai polisi menunjukkan bukti rekaman CCTV. Kita datangin lokasi, bahwa lokasi ini TKP-nya di Jalan Saibun, Susukan, Kecamatan Ciracas. Setelah kita cek TKP benar adanya, kemudian kita lanjutkan dengan penangkapan diduga pelaku ini. Alhamdulillah dalam waktu 4 jam, benarnya di bawah 24 jam, yang diduga pelaku kita tangkap dengan ciri-ciri yang sama dan barang bukti yang sama, yaitu sebuah jenis senjata tajam jenis mandau. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku berinisial PY dibawa ke Mapolsek Metro Ciracas, Jakarta Timur, beserta barang bukti senjata tajam yang digunakan. Sementara itu, teman pelaku berinisial BM juga turut diamankan guna pemeriksaan sebagai saksi. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Pemirsa, sesosok mayat ditemukan warga di tepian Sungai Batang Piruko, Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Ya, penemuan ini membuat pihak keluarga histeris. Beginilah situasi penemuan mayat di tepian Sungai Batang Piruko, Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya. Pihak keluarga histeris dan pingsan melihat salah satu anggota keluarganya tidak bernyawa lagi. Korban bernama Bambang Irawan, 43 tahun, ditemukan warga mengambang di tepian sungai dekat perkebunan sawit. Korban meninggal dunia diduga karena sakit saat berada di kebun dekat Sungai Batang Piruko tersebut. Aparat keamanan dibantu warga melakukan evakuasi membawa korban ke puskesmas terdekat. Tak berselang lama, tim Inafis Polres Dharmasraya melakukan olah tempat kejadian perkara.
memang kita telah mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwasanya ada penemuan mayat yang mengembang di aliran sungai Batang Piruko. Jadi dalam ini setelah kami mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya kami bersama anggota mendatangi TKP. Kemudian didapatkan mayat tersebut sudah berada di pinggir sungai dan selanjutnya mayat tersebut dibawa ke Puskesmas Situn 1 Kota Agung. Tidak ditemukan bekas luka ataupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kemudian dengan dasar tersebut kuat dugaan korban meninggal dunia karena tenggelam. Hasil visum dari Puskesmas Kota Agung tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Pihak keluarga telah membawa jenazah untuk dimakamkan. Dari Darmasraya, Sumatera Barat, Tim Liputan TV One mengabarkan. Pemirsa, video aksi tawuran melibatkan 2 kelompok pelajar di kota Yogyakarta beredar luas di media sosial. Aksi tawuran itu bermula di sebuah sekolah setingkat SLTA yang didatangi beberapa siswa sekolah lain yang merayakan kelulusan dan kemudian mengajak tawuran. Namun saat para siswa hendak keluar sekolah, petugas kepolisian sudah siaga berada di lokasi TKP sehingga membuat kelompok yang menantang tawuran berusaha lari. Namun 1 orang pelajar tertinggal rombongan teman-temannya hingga terjatuh di sungai. Akibatnya pelajar tersebut pun diamankan petugas bersama 4 pelajar lainnya. Informasi selanjutnya, pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution melantik Kadis Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi atau SDA BMBK Topan Ginting menjadi pejabat Sekda Kota Medan. Wali Kota Medan Bobi Nasution melantik Topan Ginting yang sebelumnya menjabat sebagai Kades Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi menjadi penjabat Sekretaris Daerah Kota Medan. Topan Ginting dinilai memiliki pengalaman luas untuk memimpin organisasi perangkat daerah di pemerintahan Kota Medan. Menyikapi hal itu, Bobi mengaku jika penunjukan pamannya sebagai PLH Sekda karena waktu singkat dirinya yang memasuki masa cuti. PLH kemarin itu memang karena masa penetapan dan masa cuti semen mepet karena Pak Wirya kemarin dilantik hari Senin ya, hari Senin saya sedangkan cuti kemarin, jadi kita tunjuk PLH karena untuk menunggu kemarin pengajuan PJ itu sudah sebelum dari Pak Gubernur. Sebelumnya menantu Presiden Joko Widodo ini sempat menunjuk pamannya sebagai pelaksana harian Sekda Kota Medan. Akan tetapi penunjukannya tersebut menjadi sorotan publik dan kritikan tajam di kalangan pakar politik karena diduga melanggengkan politik nepotisme. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmed Aliauzar, TV One mengabarkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, 2 orang pelaku pemalakan uang parkir Rp150.000 yang viral di media sosial diamankan Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pemirsa, ini adalah video viral aksi meminta uang parkir di halaman Masjid Istiqlal. Tepatnya di depan pintu masuk Al-Barkah sebesar Rp150.000 kepada pemilik kendaraan. Atas dasar video tersebut, petugas kemudian telah mengamankan AB dan juga J yang meminta paksa uang Rp150.000 untuk parkir. Kapolsek Sawah Besar Kompol Danardono Fernandi menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, para pelaku tidak terbukti menerima uang yang dimaksud dan korban yang memvideokan tidak mengeluarkan uang Rp150.000. Namun dalam pemeriksaan urin, pelaku AB positif dan akan dijerat kasus penyalahgunaan narkotika, sementara J akan dikenakan pasal 363 lantaran terlibat kasus pencurian dengan kekerasan. Permintaan uang yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah kami dapatkan informasi dan sudah kami lakukan pendalaman. Khusus dalam kejadian video tersebut tidak ada uang yang diserahkan atau yang diterima kepada para pelaku. Kemudian pihak yang memvideokan kami juga masih selidiki dan
belum bisa kami komunikasikan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, informasi lainnya untuk Anda. Hendak mencuri ayam, pedagang bakso pentol di Bangkalan Madura justru tertangkap warga usai mencoba mencuri kendaraan bermotor. Akibatnya pelaku babak belur, dihajar warga yang emosi. Beginilah kondisi pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kokop, Kabupaten Bangkalan Madura, usai tertangkap warga. Pelaku yang tertangkap tangan warga kemudian dihajar oleh warga yang emosi. Kejadian bermula saat pelaku berinisial T diajak oleh temannya untuk mencuri ayam. Namun di tengah perjalanan, para pelaku berubah pikiran usai melihat kendaraan bermotor yang terparkir di halaman rumah. Aksi pelaku diketahui pemilik kendaraan dan diteriaki maling, hingga mengundang warga sekitar untuk datang ke lokasi kejadian. Pelaku yang diketahui berprofesi sebagai penjual pentol ini tertangkap hingga kemudian dihajar warga. Sementara pelaku lainnya berinisial S berhasil melarikan diri. Dari pengakuan salah satu tersangka ini mau ngambil ayam, tapi kan ditemukan di badannya tersangka ini ada kunci T, yang memang dipersiapkan untuk melakukan aksinya seperti itu. Tersangka ini 2 orang, jadi yang baru satu diamankan, yang satu pada saat kejadian karena ketahuan warga langsung melarikan diri, yang inisial S ini. Akibat dihajar warga, pelaku babak belur di bagian wajah. Pelaku kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian. Dari Bangkalan Madura, Abdurrahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, mengaku polisi seorang begal motor babak belur dihakimi warga. Seorang pelaku lainnya melarikan diri dengan membawa kabur motor, telepon genggam, dan dompet korban. Inilah pelaku begal motor yang tertangkap warga di Jalan Sunter Permai Raya, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku babak belur usai dihakimi warga yang geram dengan ulahnya. Kejadian bermula saat korban bernama Aldo bersama kekasihnya Naiza sedang di kawasan Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tiba-tiba 2 pelaku menghampiri korban dan mengaku sebagai anggota kepolisian. Saat diketahui kedua korban tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP, kedua pelaku membawa korban ke Mapolres Jakarta Utara berdalih untuk diperiksa. Tak jauh dari lokasi, korban yang dibonceng dengan diapit di tengah oleh kedua pelaku merasa curiga. Ia pun langsung berontak hingga mereka terjatuh. Korban sempat melawan pelaku dan berteriak minta tolong. Warga yang melihat menangkap para pelaku dan menghakiminya. Korban sempat melawan pelaku dan berteriak minta tolong. Warga yang melihat menangkap pelaku dan menghakiminya. Namun pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan membawa motor, telepon genggam, dan dompet korban. Nah, saya ditanya, kamu anak mana? Pulau Gadung, Pak, digituin. Saya cuma duduk doang main di sini. Terus dia megangin saya dari belakang, saya di tengah. Berarti bertiga? Iya, dia disuruh tunggu sini, suruh tunggu motor itu. Motor yang satunya dibawa sama HP semua? Iya, HP sama dompet juga. Abang. Pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara bersama kedua korban untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, Dava Akbari, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang wanita berusia 19 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tewas akibat tertimpa tiang rumah yang terbuat dari beton saat bermain ayunan. Keluarga yang melihat korban tewas di lokasi kejadian langsung histeris. Isak tangis kedua orang tua dan keluarga pecah saat melihat Irmawati, wanita berusia 19 tahun, sudah tidak bernyawa lagi. Korban tewas akibat tertimpa salah satu tiang beton rumah kos-kosan di Jalan Jeruk, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Senin sore kemarin. Peristiwa naas itu terjadi saat korban memasang ayunan jenis hammock dengan cara diikat di tiang masjid dan tiang beton milik rumah kos-kosan. Namun karena diduga tidak kuat menahan beban saat berayun, salah satu tiang beton tiba-tiba jatuh
dan langsung menimpa kepala serta tubuh korban. Hingga akhirnya korban pun tewas seketika. Tim Inafis Satreskrim Polres Goa yang berada di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga memeriksa kondisi luka di kepala dan di tubuh korban. Datin di sini, tak angkat ni minta tatin di sini mana Jadi pergi Melia kak, hancur ke kepala anak kuliah, jadi mundur kak. Aku bilang kaki, coba kaki masih bertahan itu kak kepala, yang ininya. Dengan pundaknya? Iya, pundak turun karena jatuh ke kanan, kanan. Hingga kini petugas kepolisian dari Polsek Bonto Maranu masih menyelidiki penyebab robohnya tiang beton indekos ini. Sementara jasad korban Irmawati rencananya dimakamkan di TPU Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Breaking News TV One bersama Vena Kintan. Saya Putri Windasari. Dan saya Ana Telita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.